sometimes you might fall on your way. Throw your hands up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something now, didn't you know that you could? Kesempatannya, di sini saya akan menjelaskan tentang WOM atau word of mouth. Nah, WOM atau biasa disebut sebagai komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi berupa memberikan rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Nah, WOM dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterima. Maka dari itu, WOM memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, WOM menjadi salah satu bentuk promosi dalam pemasaran yang bisa dijadikan sebagai strategi oleh perusahaan karena sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen. Selanjutnya, motivasi perusahaan menggunakan WOM atau word of mouth. Nah, yang pertama, konsumen menyukai produk yang dikonsumsi. Nah, orang-orang membicarakan suatu produk karena mereka menyukai produk yang mereka konsumsi, baik dari segi produk utama yang mereka konsumsi maupun servis atau pelayanan yang mereka terima. Nah, yang kedua, pembicaraan membuat mereka merasa baik. Nah, kebanyakan konsumen melakukan WOM karena motif emosi atau perasaan terhadap produk yang mereka gunakan. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia sudah selayaknya berkomunikasi dan berbagi informasi antar satu individu dengan individu yang lain. Nah, yang ketiga, konsumen merasa berhubungan dalam suatu kelompok. Nah, keinginan untuk menjadi bagian dalam suatu kelompok adalah perasaan manusia yang paling kuat. Setiap individu ingin merasa terhubung dengan individu lain dan terlibat dalam suatu kelompok sosial. Membicarakan suatu produk adalah salah satu cara untuk mendapatkan hubungan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WOM old dan kontemporer. Nah, WOM old merupakan bentuk komunikasi dari mulut ke mulut yang dilakukan secara langsung atau face to face yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi suatu produk dari satu individu ke individu yang lain. Nah, contoh dari WOM old adalah, mari kita lihat di cuplikan berikut. Loh, ada apa Devita? Kamu kok kayak bingung gitu? Ya Nivi, aku tuh bingung mau nyari lotion buat kulit aku. Memang kenapa Dev sama kulitmu? Jadi kulit aku tuh kusam dan belang. Aku tuh udah coba beberapa produk, tapi tetap aja masih belang dan kusam. Oh kebetulan Dev, aku dulu juga punya problem sama kayak kamu loh. Tapi sekarang udah nggak lagi semenjak aku pakai Vaseline Healthy White. Masa sih Vi? Emang apa beneran? Iya Dev, beneran. Ini tak liatin ya, before afterku setelah memakai Vaseline Healthy White, beda kan? Oh iya Vi, beneran ada perbedaannya. Emang itu manfaatnya apa aja? Nah ini nih Vaseline Healthy White. Vaseline Healthy White ini memiliki vitamin B3 alami yang membantu kulit kita tampak lebih cerah dengan cara menghambat produksi melanin dan memiliki triple sunscreen yang berfungsi mencegah terjadinya pengelapan kulit dan kerusakan lebih lanjut. Jadi kita kalau mau keluar rumah udah nggak perlu khawatir lagi kalau kulit kita bakal belang-belang, soalnya udah ada triple sunscreen-nya tadi. Kandungannya bagus banget ya. Iya Deb, kamu bisa beli di toko kosmetik, pasti ada kok. Harganya juga terjangkau loh, cuma 25 ribuan aja kamu bisa mendapatkan banyak manfaat dari Vaseline Healthy White. Iya Vi, makasih banget lo ya udah rekomendasiin lotion buat aku. Iya, sama-sama Devita.
Setelah melihat cuplikan video mengenai WOM Oat yang diperagakan oleh Evi dan Devita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Evi sebagai konsumen yang menyukai produk Vaseline dapat merekomendasikan atau berkomentar mengenai produk tersebut kepada Devita yang sedang kebingungan dengan masalah kulitnya. Dan secara tidak langsung, Evi mempromosikan produk Vaseline dan membuat Devita yakin untuk menggunakan produk tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Carolina, NIM 2019-110639. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang WOM kontemporer. WOM kontemporer sendiri adalah bentuk komunikasi dari mulut ke mulut yang dilakukan secara tidak langsung atau dapat menggunakan media Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan di sini bertujuan untuk memberikan rekomendasi suatu produk. Sekolah lagi, sambut tahun baru sama Shopee. Kuliah lagi, sambut tahun baru sama Shopee. Ke kantor lagi, sambut tahun baru sama Shopee. Arisan lagi, sambut tahun baru sama Shopee. Ayo sambut tahun baru, sambut dengan semangat baru 2021 sama Shopee. Ayo sambut tahun baru, sambut dengan semangat baru 2021 sama Shopee. Wah, tahun baru nih pasti banyak diskon. Kak deh. Wah, banyak diskon. Coba tengok. Kita sekolah nih, bentar lagi mau sekolah. Diskon. Tengok dulu ininya, testinya. Bagus, belilah. Dari cuplikan video yang diperagakan oleh rekan saya yaitu Rizka Nur Aini, dapat disimpulkan bahwa saudari Rizka Nur Aini sebagai seorang konsumen sedang memilih barang belanjaan di salah satu aplikasi online shopping. Dari sini dapat disimpulkan bahwa WOM kontemporer selain menggunakan media dari mulut ke mulut, dapat digunakan dengan media online seperti Instagram, YouTube, dan aplikasi online lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat word of mouth atau WOM. Yang pertama ada word of mouth adalah sumber informasi independen dan jujur di saat informasi datang dari seorang teman itu lebih dari kredibel karena tidak adanya asosiasi dari orang dengan perusahaan atau produk. Yang kedua, word of mouth sangat kuat sebab memberikan manfaat kepada yang bertanya dan pengalaman langsung mengenai produk melalui pengalaman teman dan kerabat. Dan yang ketiga, word of mouth disesuaikan dengan orang-orang terbaik di dalamnya. Keempat, word of mouth bisa menjadi media iklan informal. Dan yang kelima, word of mouth tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dari word of mouth. Yang pertama, word of mouth adalah bentuk komunikasi yang sangat efisien. Dan yang kedua, word of mouth merupakan sarana promosi yang sangat murah bagi pemasar. Dan selanjutnya ada kekurangannya. Ketika perusahaan mendapat efek yang negatif di mata masyarakat, maka akan sangat sulit untuk dapat mengubahnya walaupun perusahaan sudah berusaha
untuk memberikan kesan yang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat akan lebih percaya kepada perkataan orang-orang sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih.